Halo teman-teman semua, selamat pagi ya. Kita berjumpa lagi dalam video untuk perawatan tanaman padi. Pagi ini kita spray teman-teman ya. Dan ini karena capek jadi kita ngopi dulu teman-teman ya. Jadi indahnya di sawah itu ketika selesai mengerjakan, kemudian kita ngopi sejenak gitu ya. Teman-teman mari ngopi dulu. Mantap ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, pagi ini kita akan menyepray padi kita yang maaf ya, ini kameranya agak goyang-goyang karena sendiri. Hari ini kita akan lakukan spray terhadap tanaman padi saya yang sudah berumur paling tidak 85 ST teman-teman ya. Oke, sebelum kita spray kita tunjukkan teman-teman ya bagaimana kondisi dari tanaman padi kita. Ya, teman-teman, ini padi Impari 32 pada umur 85 ST ya. Jadi sudah mulai hijau, artinya pucuknya juga sudah mulai menguning beberapa ya. Yang fase ini teman-teman ya, jadi fase ini itu buah sudah mulai mengisi, dan biasanya hama pertama yang berbahaya di fase ini itu adalah ini teman-teman, penghisap buah. Jadi ini sangat kita antisipasi untuk penghisap buah dan wereng ya teman-teman. Boleh ya. Jadi seperti walang sangit teman-teman ya, yang penghisap buah itu ini perlu kita waspadai ya. Ketika padi sudah mulai pengisian bulir, karena ketika dihisap oleh walang sangit maka yang jelas isi dari ini akan berkurang, dan ketika walang sangit yang ada di lahan kita banyak juga akan menurunkan hasil pertanian. Kedua, pada fase ini tuh wereng teman-teman ya, yang kita antisipasi karena sudah mau panen kayak gini itu eman-eman juga kalau kita tidak antisipasi dengan hama wereng. Ketiga, fase ini butuh kalium teman-teman ya, karena dia fase pembungaan dan pengisian bulir, maka yang dibutuhkan bukan nitrogen lagi tapi unsur-unsur seperti kalium ya, seperti itu teman-teman ya. Dan air pada fase ini tidak boleh, ini lagi ngisi teman-teman ya, pakai selang gini. Jadi air pada fase ini tidak boleh ini ya, karena ibaratnya ini bayi yang sudah lahir ya, sudah lahir, maka nutrisi terbaik jangan sampai dilepaskan teman-teman ya. Nah, untuk itu hari ini apa yang kita berikan, nutrisi apa yang kita akan spray, dan insektisida apa yang kita berikan, kita cek bersama-sama. Yang pertama teman-teman ya, insektisida yang kita berikan adalah bahan aktif Nitenpiram 100 gram per liter dengan merek Ares 100 SL ya teman-teman ya. Jadi ini bahan aktifnya Nitenpiram teman-teman ya. Keunggulannya teman-teman ya, ini jenis insektisida yang sistemik ya. Jadi racun sistemik yang ketika dispray ke tumbuhan akan diserap oleh pembuluh-pembuluh dari tumbuhan itu, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ketika dihisap oleh si penggerek dia akan mati, seperti itu ya. Udah tahu teman-teman ya. Nah, sasaran utama dari Nitenpiram ini adalah hama wereng teman-teman ya. Untuk wereng coklat, hama kutu daun, dan trips ya. Jadi ini saya gunakan sistemik karena fase ini tepatnya itu memang sistemik teman-teman ya, karena kita akan menjaga ini sampai benar-benar buahnya itu menguning. Jadi kalau mungkin fase masih awal ya, fase-fase vegetatif itu kita menggunakan yang kontak nggak apa-apa, karena daunnya tidak sampai tidak kena yang bawah. Kalau yang ini kan daunnya yang bawah tidak kena, jadi harus dikasih dengan sistemik.
Ya, ada Pak D ya. Nah, untuk volume spray atau dosisnya itu sudah ada di kemasan ya. Jadi ada 1 mili per liter. Jadi kalau teman-teman menggunakan tangki yang ini 16 liter ya, itu saya cukup menggunakan sekitar 20 mili teman-teman ya. Harusnya 16 mili ya teman-teman ya, harusnya 16 mili. Jadi ini kelihatan ya teman ya, itu ada angka ya, ada angka 20 ya sampai 50, maka kita gunakan 20 mili per liter ya, 20 mili per liter per tangki, per tangki 16 liter ini. Jadi ini sangat hemat teman-teman ya, biayanya juga murah. Ini harganya sekitar 85.000 di tempat kami. Bisa untuk kalau 20 ya, 20 mili ini bisa sampai 15 tangki untuk segini itu. Jadi cukup hemat teman-teman ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian untuk hama berikutnya ya, untuk hama ini walang sangit. Nitenpiram ini sebenarnya juga bisa teman-teman ya, untuk walang sangit juga ya, penghisap intinya, penghisap itu. Nah, untuk memperkuat teman-teman ya, saya menggunakan bahan aktif kloropirifos dan sipermetrin ini. Jangan banyak-banyak ya, karena ketika kondisi banyak juga akan berbahaya juga ya bagi tanaman. Jadi untuk menguatkan si nitenpiram ini saya gunakan kloropirifos dan sipermetrin, dengan catatan di lahan kita tidak menunjukkan indikasi wereng yang sangat banyak. Karena kalau ini teman-teman ya, sifatnya kan panas ya kloropirifos dan sipermetrin. Kalau ada wereng yang sudah menyebar ya, itu kalau diberi ini akan malah telur-telurnya wereng itu mungkin akan menetas ya, karena hangat seperti itu mungkin ya. Jadi ini juga info dari teman-teman semuanya di sahabat tani, ketika ada wereng yang sudah menyebar, hindari kloropirifos dan sipermetrin. Karena lahan saya aman, insya Allah ya, ini lahan saya aman, makanya saya menggunakan kloropirifos dan sipermetrin. Untuk dosisnya teman-teman ya, saya menggunakan dosis itu kalau di sini 1,5 sampai 2 mili per liter. Tapi tadi karena ini hanya untuk menguatkan aja untuk ini ya, saya gunakan hanya 25, di bawahnya standar ya. 20 mili ya, 20 mili per tangki 16 liter. Harganya juga murah, cuma 60-an ribu ya. Mereknya Starel ya, Starel 660 EC. Untuk insektisida kontak, lambung, dan pernapasan. Jadi ini racun kontak ya teman-teman ya, ketika mengenai sasaran ya akan mati, tentunya akan mati ya. Jadi sasaran utamanya seperti itu. Dan berikutnya teman-teman ya, ini golongan insek-insekan. Sekarang kita menggunakan yang fungisida. Jadi ini fase ini juga penting ya. Saya menggunakan bahan aktif ya, fungisida sultan ya. Bagi petani ini sudah sultan teman-teman ya, Amistartop ya. Ini fungisida yang Amistartop 325 SC ya. Fungisida sistemik yang bersifat protektif ya, menjaga, kuratif, menyembuhkan ya, dan preventif atau melindungi. Jadi ini bisa menyembuhkan teman-teman. Kalau hanya protektif ya, itu sifatnya hanya ini teman-teman ya, melindungi saja ya. Jadi kalau sudah terkena tidak bisa menyembuhkan. Nah, fase ini fase penting teman-teman. Jadi fungisida ini sangat tepat. Biasanya teman-teman di tempat saya menggunakan skor teman-teman ya. Cuma kalau skor saya kurang cocok, karena ketika buah itu sudah, ini menurut saya sendiri ya teman-teman ya, sudah kuning itu kalau dipanen itu mudah rontok kalau menurut saya. Tapi ini mungkin teman-teman beda lagi, mungkin beda jenis. Tapi kalau saya biasanya juga menggunakan Amistartop ini untuk fungisida di penutup ya, karena sudah masuk fase 85 hari. Jadi ini bisa menyembuhkan, bisa melindungi, bisa menjaga ya. Sifatnya sistemik teman-teman ya, dengan bahan aktif azoxystrobin 200 gram per liter dan difeconazole 125 gram per liter.
ya. Bedanya itu sebenarnya hampir mirip dengan Velia atau ini ya teman-teman, apa, skor ya. Cuma di sini ada ini azoxystrobinnya ini, kalau menurut saya kira-kira seperti itu, saya agak lupa ya. Ini jadi ini harganya 250-an teman-teman ya, segini itu ya, hanya 250 mili, ini 250 ribuan lebih, jadi 1000 per milinya ya. Kalau ini ya teman-teman ya, cara kerjanya atau bagaimana, kalau pengen tahu, kalau biasanya saya menggunakan ini tuh 1 mili per liter. Jadi saya butuh 20 mili saja untuk satu tangki. Jadi cukup hemat sebenarnya ya. Ini bisa sampai 12-13 tangki ya kalau digunakan ya teman-teman ya, dengan harga segitu ya. Sebenarnya murah juga kalau dihitung-hitung. Kalau mau lihat cara kerjanya atau dosis di sini teman-teman ya. Yang buka di sini nih, ini dibuka aja. Nah, ini teman-teman ya, ada tomat ya. Sorry. Ada melon, padi ya. Kita fokus ke padi saja. Sorry ya. Karena tanaman saya adalah padi. Maka penyakit yang bisa disembuhkan adalah hawar pelepah, penyakit busuk batang, penyakit blast, Ficularia oryzae, dan penyakit bercak coklat sempit atau Cercospora jansenea ya. Jadi kayak penyakit Ficularia, Rhizoctonia dan sebagainya lah, ini cocok untuk tanaman padi ya. Di sini menggunakan rata-rata 0,75 sampai 1 mili per liter. Jadi saya kira juga cocok ya. Dosisnya 250 sampai 300 mili per hektar. Jadi ya tepat lah ini kalau 1 mili per liter, kondisinya murah. Nah teman-teman ya, menggunakan fungisida ini. Jadi dari info dari teman-teman semuanya, katanya sih ya, kalau menggunakan Amistar Top ini padi bulir akan cenderung menguning bersih dan berisi sampai pangkal ya. Itu kalau saya sendiri juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya belum bisa memastikan kenapa seperti itu, mungkin bahan aktif atau sebagainya. Tapi memang menurut pengalaman lapangan, ketika di spray menggunakan ini, memang bulir-bulir padi itu sampai pangkal teman-teman ya, sampai pangkal dia, dan bersih jernih gitu ya, tidak ada ini kayak bercak yang jamur tuh enggak. Ini yang kita 3 ini teman-teman yang pagi. Nah ini karena tadi pagi saya sudah sisa teman-teman ya, ini ada sisa MKP, ini boleh ditambahkan boleh enggak teman-teman ya. Jadi MKP itu Pak Tani ya, Pak Tani harganya sekitar 50.000 ini Pak Tani. Unsurnya adalah fosfat dan kalium. Tadi saya bilang ya. Jadi ketika padi sudah masuk generatif, pembungaan dan sebagainya, maka yang paling tepat itu adalah menggunakan pupuk yang bersifat kalium ya. Kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan tanaman itu adalah pengisian bulir teman-teman ya. Pengisian bulir, kemudian pengisian bulir, kemudian kalau nitrogen itu kan hijau daun teman-teman ya. Tapi yang difokuskan di sini itu bulir. Makanya yang paling tepat itu adalah menggunakan kalium. Jadi fungsi kalium ya banyak ya, ada mencegah kerontokan, pertumbuhan pembungaan, kemudian untuk padi itu gunanya untuk agar tidak roboh, agar kuat batang dan sebagainya. Nah dengan MKP ini saya menggunakan sekitar 3 sendok sampai 4 sendok teman-teman ya. Ingat ini digunakan pada saat fase pembungaan. Jadi kalau yang warna merah ini pembungaan ya, seperti Gandasil B teman-teman ya, warnanya merah. Tapi kalau yang hijau untuk fase generatif ya, jangan sampai salah, MKP itu ada yang hijau-hijau ya, biasanya Ultradap itu fase vegetatif, itu fase monggo ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin hari ini kalau di total berapa teman-teman ya, lumayan ya, 250, 350, 450 ya. Untuk berapa kali spray ya, tergantung teman-teman ya, luas lahannya berapa. Tapi yang jelas pagi hari ini sudah belanja sekitar 450.000 ya. Ya nggak apa, semoga dengan usaha kita ini hasilnya bisa maksimal. Ya teman-teman, tadi tips untuk perawatan padi ya. Jelas jangan sampai kita
teledor untuk selalu melakukan cek dan recheck tanaman padi, karena kalau kita teledor ya resikonya juga akan buat kita sendiri fatal ya. Daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah. Itu tipsnya untuk tanaman padi usia 85 HST atau fase pengisian bulir. Insya Allah kita akan selalu update bagaimana yang terbaik, dan mohon saran dan tanggapan teman-teman agar pertanian atau untuk kita yang muda-muda ini bisa belajar bertani, melanjutkan atau enggak perjuangan petani yang lebih senior dari kita. Ngopi dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.